Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Juliati Kasari dari kelas Ekonomi Syariah E dengan nomor NIM 401200139. Di video kali ini saya akan membahas tentang bunga, bagi hasil, dan margin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Selanjutnya ada jenis bunga perbankan. Yang pertama ada bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank. Yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah, peminjam, atau debitur, atau yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Selanjutnya, ada pengertian bagi hasil atau profit sharing. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudorib. Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Selanjutnya, ada aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal sebagai penanam modal dan pengelola modal atau mudorib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Adapun akad mudharabah dalam bank syariah yaitu yang pertama produk simpanan dan yang kedua produk pembiayaan. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung seperti yang pertama investment rate, yang kedua jumlah dana yang tersedia, dan yang ketiga nisbah atau profit sharing ratio. Dan yang kedua ada faktor tidak langsung, yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Seperti yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Kemudian, adapun apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Selanjutnya, unsur penting dalam pembagian hasil atau fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Fatwa DSN 15 DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang prinsip syariah. Prinsip itu dibagi menjadi dua, yaitu revenue sharing atau bagi hasil dan profit sharing atau bagi laba. Selanjutnya, adapun pengaplikasiannya diketahui penjualan sebesar 100 dan harga pokok penjualan sebesar 65, sehingga diperoleh laba kotor sebesar 35 yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dan beban sebesar 25. Yang mana dalam perhitungan ini menggunakan metode revenue sharing. Dan laba rugi bersih sebesar 10 yang diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban. Yang mana dalam perhitungan ini menggunakan metode profit sharing. Lanjut ke contoh kasus untuk pembiayaan bagi hasil. Di sini Nyonya Aminah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 150 juta rupiah selama 1 tahun dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank sebesar 60% banding 40%.
Sehingga cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini, pada bulan pertama laba usaha sebesar 8 juta, nisbah bank 40% sebesar 3.200.000, nisbah nasabah 60% sebesar 4.800.000, sehingga total setorannya sebesar 3.200.000. Hal ini berlanjut sampai ke bulan ke-12, di mana total nisbah bank selama 12 bulan sebesar 38.200.000, nisbah nasabah 60% sebesar 57.300.000, cicilan pokok sebesar 150 juta, dan total setoran selama 12 bulan sebesar 188.200.000. Sehingga diperoleh persentase dari hasil usaha nisbah bank sebesar 0,40, nisbah nasabah sebesar 0,60, dan persentase dari modal nisbah bank sebesar 25,47 dan nisbah nasabah sebesar 38,20. Selanjutnya, profit margin. Margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. Metode penentuan profit margin ada 4, yaitu markup pricing, target return pricing, perceived value pricing, dan value pricing. Lanjut ke contoh kasus untuk pembiayaan murabahah. Di sini, Tuan Faisal hanya memiliki uang sebanyak 2 juta dan berniat untuk membeli sebuah sepeda motor seharga 15 juta. Sehubungan dengan itu, beliau mengajukan fasilitas kepada bank untuk dibayar dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Bagaimana perhitungan dengan transaksi murabahah dan bagaimana perhitungan jika menggunakan fasilitas dari bank konvensional? Diketahui sekarang bunga atau float berlaku di bank konven sebesar 100% per tahun, sementara margin yang berlaku di bank syariah adalah 10% untuk jangka waktu 1 tahun, 11% untuk jangka waktu 2 tahun, dan 12% untuk jangka waktu 3 tahun. Lanjut ke perhitungan fasilitas pembiayaan murabahah. Diketahui bahwa harga beli sepeda motor sebesar 15 juta, marginnya sebesar 12% dikali dengan 15 juta, di mana 12% ini merupakan margin yang berlaku di bank syariah untuk jangka waktu 3 tahun. Maka diperoleh hasil margin besar 1.800.000, sehingga harga jualnya sebesar 16.800.000. Untuk uang muka yang dimiliki oleh Pak Faisal sebesar 2 juta, sehingga piutang murabahahnya sebesar 14.800.000, di mana piutang murabahah ini diperoleh dari harga jual dikurangi dengan uang muka. Untuk angsuran bulanannya sebesar 411 sekian yang diperoleh dari piutang murabahah dibagi dengan 36 bulan atau 3 tahun. Untuk angsuran kekurangan harga barang diperoleh dari 15 juta dikurangi dengan 2 juta, di mana 2 juta ini merupakan uang muka dibagi dengan 36 bulan atau 3 tahun, sehingga angsuran kekurangan harga barang sebesar 361 sekian, dan angsuran margin sebesar Rp50.000 yang diperoleh dari 1.800.000 dibagi dengan 36 bulan atau 3 tahun. Selanjutnya, untuk perhitungan fasilitas pinjaman atau kredit. Di sini harga beli sepeda motor sebesar 15 juta, dana sendiri yang dimiliki oleh Pak Faisal sebesar 2 juta, sehingga pokok utangnya sebesar 13 juta yang diperoleh dari harga beli sepeda motor dikurangi dengan dana sendiri. Untuk bunganya 13 juta dikali 10% dikali 3 tahun, sehingga diperoleh hasil 3.900.000. Untuk pinjaman totalnya sebesar 16.900.000 yang diperoleh dari pokok utang ditambah dengan bunga. Untuk angsuran bulanannya sebesar 469 sekian yang diperoleh dari 16.900.000, yaitu pinjaman total dibagi dengan 36 bulan atau 3 tahun. Untuk angsuran pokok
sebesar 361 sekian yang diperoleh dari 13 juta dibagi 36 bulan atau 3 tahun. 13 juta ini merupakan pokok utang. Dan angsuran bunga sebesar 108 sekian yang diperoleh dari 3.900.000 dibagi dengan 36 bulan atau 3 tahun, yang mana 3.900.000 ini merupakan bunga. Selanjutnya untuk perbandingan dalam jutaan rupiah. Di sini ada pinjaman, di mana harga motor sebesar 15 juta, dana sendiri sebesar 2 juta, sehingga diperoleh pokok utang sebesar 13 juta yang diperoleh dari harga motor dikurangi dengan dana sendiri. Untuk bunganya sebesar 3.900.000, sehingga pinjaman totalnya sebesar 16.900.000 yang diperoleh dari pokok utang ditambah dengan bunga, sehingga cicilan bulanannya untuk total sebesar 0,46944, untuk pokok utang sebesar 0,36111, dan untuk bunga sebesar 0,10833. Sedangkan untuk pembiayaan, harga motor sebesar 15 juta, marginnya sebesar 1.800.000, sehingga harga jualnya sebesar 16.800.000 yang diperoleh dari harga motor ditambah dengan margin. Untuk uang mukanya sebesar 2 juta, sehingga piutang murabahahnya sebesar 14.800.000 yang diperoleh dari harga jual dikurangi dengan uang muka. Untuk cicilan bulannya, totalnya sebesar 0,4111, untuk kekurangan harga barang sebesar 0,3611, dan cicilan bulannya untuk margin 0,0500. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.